Sebagai ibu rumah tangga, mungkin ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dihandle oleh kita sebagai ibu yang mengurus rumah tangga, sebagai wanita yang ada di rumah yang harus mengurus seluruh kebutuhan rumah tangga, termasuk itu pembelanjaan setiap minggu atau mungkin setiap bulan, termasuk juga di dalamnya kita harus bayar uang sekolah anak-anak, dan harus bayar cicilan ini, harus bayar cicilan itu, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Sehingga akhirnya kita mengambil satu keputusan untuk kita jadi orang yang pelit. Kita jadi orang yang gak suka memberi. Kita menjadi orang yang tidak tahu berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sementara firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Nah, saudara, ibu-ibu, wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kita, beri maka engkau akan diberi. Ketika kita mengambil keputusan untuk kita tidak mau memberi, dengan kata lain kita sedang menutup sebuah kesempatan bagi Tuhan untuk memberkati hidup kita, untuk memberkati finansial kita, untuk memberkati perekonomian keluarga kita. Lukas 6 ayat 38 berkata, beri engkau akan diberi. Nah, ada satu kebenaran lagi di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kita belajar ayat firman Tuhan ini. Matius 2 ayat 11 berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kata masuklah mereka, kemudian sujud menyembah dia, menyembah Yesus. Kemudian mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, mempersembahkan kepada Yesus. Semua ini berbicara tentang action yang dilakukan. Semua ini berbicara tentang tindakan yang dilakukan. Wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, kadang tindakan atau bertindak adalah faktor utama yang paling sering menjadi sebuah faktor kegagalan bagi kita untuk kita tidak menikmati berkat Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak bertindak untuk memberi, kita tidak bertindak untuk berkorban, makanya kita gagal untuk menerima janji Tuhan tentang hidup diberkati dan hidup di dalam kelimpahan. Dengar baik-baik, setiap orang yang tidak mau bertindak untuk menabur benih atau memilih untuk tidak memberi, untuk memilih tidak mau berkorban, adalah orang-orang yang tidak akan pernah menuai kelimpahan. Kalau engkau ingin diberkati Tuhan, kalau engkau ingin mengalami pelipat gandaan berkat Tuhan atas hidupmu, beri, berkorban, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau wanita Indonesia yang dengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan.